Iya, shalom buat seluruh kita pendengar Misbah Doa dan para pendoa yang luar biasa dimanapun saudara berada. Selamat malam, shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan biar kita terus mau tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Bahkan apapun keadaan kita saudara, kita tahu bahwa hanya dalam anugerah Tuhan, hanya dalam hadirat Tuhan lah kita bisa menjadi kuat dan tetap kuat. Saya mau mengucapkan selamat malam buat semua saudara yang ada di seluruh Indonesia. Shalom, tetaplah setia berdoa buat bangsa kita, keluarga kita, kota kita, bahkan buat orang-orang di sekeliling kita. Juga saya mengucapkan selamat malam buat semua yang ada di bangsa-bangsa. Biarlah anugerah Tuhan selalu melimpah buat kita. Baik, kita siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dan percaya bahwa kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu. Bahwa hadirat-Mu lah yang sanggup membuat kami tetap berdiri sampai hari ini. Karena itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengikut Yesus dalam hidup kami. Dan kami tahu ketika kami mengikut Tuhan itu artinya kami harus menyerahkan seluruh hak hidup kami. Kami harus menyerahkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami, bahkan semua yang kami miliki, untuk menggenapi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami dan bentuk kami Tuhan untuk selalu hidup dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini ungkapan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi katakan mengikut Yesus. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah Tuhan kekuatan hati kami. Amin. Hidupku, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Lebih lagi katakan mengikutimu Yesus. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, oh, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan.
Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu rindu mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu mau bahkan kehilangan hak-hak atas hidup kami, supaya kami belajar untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup ini. Biar ini menjadi semua kerinduan kami Tuhan malam ini, mengikut Engkau, melepaskan hak-hak kami, mengiring Engkau menjadi kesukaan di dalam hati dan hidup kami Tuhan. Biar setiap kita malam hari ini mau berkata kepada Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami. Bahkan dalam segala keterbatasan kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita sekali lagi kepada Tuhan. Biar pujian ini menjadi kerinduan kita. Katakan, mengiring Yesus, mengikut Engkau, mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus. Oh, itulah Tuhan, kekuatan di hidup kami Tuhan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berlebih lagi. Saudara, naikkan komitmenmu di hadapan Tuhan. Katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Kami yakin anugerah-Mu sanggup Tuhan, mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi katakan, mengiring, mengikut Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Itu menjadi kesukaan di hati kami. Bahkan kami mau melepas semua hak-hak kami untuk boleh mengenal kehendak-Mu di hidup kami Tuhan. Amin. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku Tuhan. Amin. Kami yakin, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami tahu tidak mudah Tuhan untuk mengikut Engkau. Seringkali kami harus melepaskan hak-hak di hidup kami. Seringkali kami harus merelakan hak kami untuk marah, hak kami untuk membela diri, hak kami Tuhan untuk dibenarkan, hak kami untuk mendapatkan sesuatu yang kami rasa itu baik.
Tuhan, mengikut Engkau artinya kami harus menyangkal, melepaskan semua hak di hidup kami dan belajar mengenakan Kristus dan kehendak-Mu. Sekalipun berat Tuhan, namun kami mau belajar, kami mau berserah. Lakukan kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Lakukan kehendak-Mu di hidup kami. Karena hanya kepada-Mu kami taruh seluruh harapan-harapan di hidup kami Tuhan. Hanya kepada-Mu kami letakkan dasar. Dan semua pengharapan kami tahu tidak pernah sia-sia di dalam Engkau. Bawa kami terus untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan menaruh semua pengharapan itu dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, haleluya. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, oh, di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapan kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya, ku aman dalam-Mu. Lebih lagi katakan, harapan kami, oh, di dalam-Mu, di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuat. Amin Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami, harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus. Kau kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sumber pengharapan, Kau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber segala-galanya. Kau sumber harapan kami Tuhan. Kami menaruh semua harapan di hidup kami hanya kepada-Mu. Karena Engkau saja yang layak Tuhan. Tidak ada yang lain di dunia ini
yang seperti Engkau Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami ikuti, Kau yang layak kami andalkan. Sebab itu seumur hidup kami mau mengiring-Mu Tuhan. Kami mau berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Kami mau mengiring Tuhan, karena kami tahu Engkaulah yang tidak pernah mengecewakan. Dunia semakin tidak pasti dan tidak ada tempat kami menaruh sandaran kami kecuali hanya pada Tuhan. Bahkan kalau ada di antara kami yang hari-hari ini mulai kehilangan pengharapan, biar Tuhan Engkau tarik kami kembali dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Tidak ada satupun yang gugur imannya karena tekanan dan persoalan, namun semuanya kembali pada Tuhan, berserah dan hidup dalam perkenan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau mengiring-Mu Yesus sepanjang umur hidup kami. Mengiring-Mu seumur hidupku, kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Pikiranku, kehendak-Ku Tuhan, kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku. Rencana-Mu Tuhan, pikiranku, kehendak kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapan kami hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku untuk memuliakan. Mengiring-Mu, kami mau mengiring-Mu masuk dalam rencana-Mu Bapa. Oh, pikiranku, kehendak-Ku kami serahkan. Harapan kami hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami amin Yesus untuk memuliakan-Mu. Kami rindu memuliakan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Memuliakan-Mu Bapa.
masuk dalam kehendak-Mu, masuk dalam anugerah-Mu, Yesus Tuhan. Kami rindu Bapa, terus mengiring Engkau sepanjang hidup kami, karena kami tahu Tuhan, tidak ada tempat yang lain yang dapat membawa damai dan keselamatan di hidup ini selain hanya dalam Engkau saja Tuhan. Kami mau selalu untuk ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Karena itu biarlah kami terus mau berkata pada Tuhan. Mari sekali lagi katakan saudara, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam kehendak-Mu Bapa, amin. Rencana-Mu Bapa, pikiran ya Yesus, kehendak kami ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bencana-Mu Tuhan untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh, amin, bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini kerinduan kami Bapa. Terus pakai hidup kami untuk menjadi bencana-bencana bagi kemuliaan-Mu. Jika ada di antara kami yang sudah salah melangkah, bawa kami kembali, tarik kami kembali ke dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini ya, dan saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan yang terus mau berharap dan setia pada Tuhan apapun ya yang sedang kita alami. Biarlah firman Tuhan selalu yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian terlebih dahulu dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Debbie, saya dari Bali. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan Yesus buat keluarga, khususnya buat saya secara pribadi. Saya mengikuti Mesbah Doa mulai bulan Januari tahun 2021. Saya dikirimin channel YouTube Ibu dari mama saya, puji Tuhan. Bulan Desember 2020 pertengahan saya terkena COVID dan saya terkena COVID dan saya dirawat di rumah sakit selama 5 hari. Padahal kondisi saya termasuk gejala ringan. Sedangkan keluarga 5 hari kemudian mereka juga keluar hasil PCR dan terpapar. Dan mengikuti karantina di hotel rujukan pemerintah di Badung, Bali. Setelah selesai dirawat dan lanjut isolasi mandiri di rumah sampai 14 hari.
Saya merasakan ketakutan dan kecemasan yang saya sendiri tidak mengerti apa penyebabnya. Dan menyebabkan akhirnya asam lambung saya naik dan saya susah tidur. Bahkan saya takut keluar rumah, saya takut ke tempat keramaian, apalagi mau tes PCR ke rumah sakit, itu sangat-sangat membuat saya trauma. Keluarga saya hasilnya negatif. Sementara saya bulan Januari 2021 pertengahan saya memberanikan diri ke rumah sakit sendiri. Dan puji Tuhan hasilnya sudah negatif dan saya bisa kembali bekerja. Akan tetapi kecemasan, ketakutan itu masih membuat saya bisa kurang fokus untuk melakukan aktivitas. Baik di tempat saya bekerja maupun pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Akhirnya saya mulai mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, bahkan mendengarkan puji-pujian dan mendengarkan khotbah secara online. Berangsur kecemasan itu mulai hilang dan berangsur-angsur saya mulai bisa tidur siang dan pada malam hari pun jam tidur malam belum kembali normal seperti sebelumnya. Tapi saya yakin Tuhan memulihkannya. Bulan April kemarin, puji Tuhan saya bisa menerima vaksin yang pertama. Ya, akan tetapi lagi-lagi muncul amarah pada diri saya sendiri. Kenapa saya harus divaksin dengan merek A? Kenapa tidak berusaha cari merek lain? Merek A memiliki efek ketimbang merek lain dan memang saat ini ya untuk pekerja pariwisata yang diberikan merek A, tetapi kembali lagi puji Tuhan setelah divaksin, efek yang saya rasakan tidak separah apa yang saya pikirkan. Setelah semua yang saya alami, saya sering mengatakan pada diri saya sendiri, Tuhanku maha dahsyat, yang berkuasa atas langit dan bumi. Lakukanlah pekerjaanmu itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya mengimani firman-firman Tuhan dari kitab Filipi 6 ayat 6 sampai 8. Karena jujur Bu, hal yang paling berat untuk kita hadapi adalah keinginan daging, mengalahkan diri sendiri. Sebelum tahun 2021, saya baca Alkitab itu bisa dihitung pakai jari berapa kali saja dalam 1 tahun. Tapi saat ini saya selalu rindu untuk mendengarkan dan membaca firman. Dari setiap yang kita alami pasti ada maksud Tuhan. Yang pasti Tuhan ingin mendewasakan dan menguatkan iman kita karena Tuhan itu selalu menyertai anak-anak-Nya. Saya andalkan Tuhan dalam segala hal, dalam hidup kita, dan rajin berdoa dan senantiasa bersyukur, bahkan atas apapun yang kita alami. Terima kasih Ibu yang sudah membacakan kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu beserta keluarga. Saya percaya juga Tuhan segera menyembuhkan pemulihan buat Mami dari Ibu Debbie. Terima kasih. Buat doanya juga. Ya buat Mami saya memang saudara ya hidup ini harus kita jalani. Bahkan sampai hari ini saya masih ada di kota Solo ya. Jadi saya selalu menyempatkan waktu ya siang saya ke rumah sakit, nanti ya malam saya syuting seperti ini. Ya lelah tapi ya semua kita lakukan dengan hati yang bersyukur untuk melayani Tuhan. Karena saya percaya juga kita melayani keluarga, terlebih orang tua itu juga adalah sebuah pelayanan. Iya, bahkan pelayanan itu harus kita mulai dari kehidupan keluarga kita dulu sendiri, orang-orang terdekat dengan kita. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu ya. Ini adalah kesaksian yang sangat luar biasa saudara. Justru setelah mengalami ya kena COVID baru muncul kecemasan dan ketakutan. Dan hari-hari ini saya banyak melayani orang-orang yang tiba-tiba mengalami ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Kita tidak pernah ya tahu apa yang akan datang menyerang kita, tetapi kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Kita tahu bagaimana cara mengatasi itu, kita harus melawan karena hari-hari ini roh ketakutan itu sedang merajalela. Roh ketakutan itu seperti dilepas saudara di masa pandemi ini. Banyak orang takut mati, takut ini, takut itu, takut itu. Sehingga kita ini dikungkum dalam rasa ketakutan dan kita gak bisa lagi berbuat apa-apa. Tapi hari ini saya mau berkata buat kita semua, tetaplah percaya, tetaplah bersuka cita.
Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Dengan kita melawan iblis, saudara, iblis akan lari, dan kita mendekat kepada Tuhan, maka kita memiliki kuasa. Salah satu cara untuk mendekat kepada Tuhan adalah dengan kita setia mengikuti mezbah doa. Ya, setia mengikuti mezbah syukur sehingga kita diberikan terus kekuatan. Ya, makanya saya berdoa supaya kita semua dekat dengan Tuhan. Seperti ibu yang bersaksi hari ini, dia menerima mezbah doa itu tadinya dikirimi oleh mamahnya. Mengirimkan channel saya agar anaknya bisa dengar, dan akhirnya puji Tuhan anaknya dibebaskan dari roh ketakutan. Sekarang ini tidak ada alasan saudara tidak bisa menginjil lah, saudara tidak bisa memenangkan orang, saudara tinggal bagiin aja mezbah doa. Mereka akan dilawat Tuhan, karena di mezbah doa ini adalah tempat kita berjumpa dengan hadirat Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita. Sekarang kita sudah ada di Yehezkiel pasal yang ke-9. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Tuhan itu murka terhadap bangsa ini, saudara, karena mereka membawa di rumah Tuhan berhala-berhala. Bayangkan, rumah Tuhan aja mereka bawa berhala, ya. Mereka membawa dewa Tamus, ya. Mereka bawa ke dalam rumah Tuhan. Dewa Tamus dipercaya sebagai dewa musim semi, ya. Jadi kalau musim gugur datang, mereka percaya bahwa dewa Tamus itu sedang berduka cita sehingga mereka mempersembahkan korban atau sajen. Ya, dan mereka mempercayai itu bahwa dewa Tamus itu yang mengendalikan segala musim. Mereka tidak tahu bahwa Tuhanlah yang mengatur semua musim di dalam dunia ini. Tuhan berkata bahkan, ya, dengan semua itu mereka menyakiti hatiku. Itulah sebabnya Tuhan bilang, aku akan meninggalkan rumah itu. Bayangkan, kalau Tuhan sampai meninggalkan rumahnya sendiri karena perbuatan kita, itu sangat-sangat memprihatinkan, saudara. Jangan sampai tubuh kita ini sebagai bait Allah, bait Roh Kudus itu kita cemarkan. Dengan apa kami mencemarkannya, Bu? Dengan kepahitan, iri hati, kebencian, ketakutan, amarah, kenajisan, percabulan. Itu hal-hal yang dapat membuat kita mencemarkan bait Allah sehingga Tuhan bisa meninggalkan kita. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita sekarang, sudah di Yehezkiel pasal yang ke-9. Ayat yang pertama. Judul perikopnya di sana adalah orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Maju, mari hai. Maju kemari hai yang haus menjalankan hukuman atas kota ini, yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Ayat yang kedua, lihat 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas dan menghadap utara masing-masing dengan alat pemukul di tangannya, ya. Dan memakai alat pemukul di tangannya, kata firman Tuhan. Dan Tuhan, saudara, memanggil orang-orang yang sudah ditentukan untuk menjadi pemusnah bagi bangsa itu. Pasal yang ke-9 ini memberikan gambaran tentang penghukuman yang akan datang setelah Yehezkiel melihat betapa jahatnya Yerusalem. Allah akhirnya memanggil seorang laki-laki untuk menyelamatkan sekelompok kecil orang yang setia. Lalu Allah memanggil 6 orang laki-laki untuk membantai orang-orang jahat di kota itu. Penghukuman ini diperintahkan oleh Allah sendiri. Di sana dikatakan, saudara, ya, bahwa Tuhan memanggil akhirnya. Dia berkata ayat yang kedua, maju kemari hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya, kata firman Tuhan, ya, di sana, saudara. Lihat 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas, 6 orang laki-laki untuk memusnahkan. Yang menghadap ke utara masing-masing dengan alat pemukul di tangannya, dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Ayat 3.
Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat, saudara. Ya, alat penulis yang dimaksud di sini itu ya adalah benda yang lumrah pada zaman Yehezkiel. Alat itu meliputi sebuah papan sempit yang panjang dengan sebuah lekuk ke tempat kuas dari alang-alang yang dipakai untuk menulis di atas perkamen itu. Papirus atau tanah liat yang dikeringkan. Papan itu memiliki bidang-bidang berlubang untuk tempat bentangan tinta hitam dan merah yang dibasahi sebelum dipakai. Apakah kemuliaan Allah? Ya, kemuliaan Allah merupakan manifestasi dari kehadiran Allah. Ayat yang ketiga, pada saat itu kemuliaan Allah sudah terangkat, kata firman Tuhan. Ya, sudah terangkat, saudara. Dari kerup tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Dan dia, Tuhan, memanggil orang yang berpakaian lenan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem, tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan, ya. Yang dilakukan di sana, kata firman Tuhan. Beri huruf T ya pada mereka yang mengeluh tentang kejahatan kota ini. Berarti ini orang-orang yang baik. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan janganlah kenal belas kasihan. Ya, saudara, kemuliaan Tuhan sudah, kata firman Tuhan, sudah terangkat. Ya, sudah hilang dari sana, terangkat dari tempatnya di mezbah itu. Ya, apakah yang merupakan kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah itu merupakan manifestasi dari kehadiran Allah yang terbesar. Ya, dari kesempurnaan Allah yang sepenuhnya berada di atas manusia dan keterbatasan mereka. Namun Allah menyingkapkan dirinya sendiri kepada kita sehingga kita bisa menyembah dan mengikuti jalannya. Tapi saat itu sudah tidak ada kemuliaan Tuhan. Kerub adalah golongan makhluk malaikat penuh kuasa yang diciptakan untuk memuliakan Allah. Ya, pada ayat yang ketiga tadi kita sudah membaca, saudara. Firman Tuhan berkata, ya, ayat yang ketiga, pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat ya dari atas kerub tempatnya yang semula. Ya, ke atas ambang pintu bait suci. Ya, sudah terangkat kemuliaan Allah dari atas kerub itu. Jadi kerub adalah golongan makhluk malaikat yang penuh kuasa yang diciptakan untuk memuliakan Allah. Mereka dikaitkan dengan kesempurnaan moral dan kekudusan mutlak Allah. Allah menempatkan kerub di pintu masuk Eden agar Adam dan Hawa tetap tinggal di luar setelah mereka berdosa. Gambaran kerub dipakai untuk menghias kemah suci dan bait suci. Tutup tabut perjanjian yang disebut tutup pendamaian dihiasi dengan 2 kerub emas. Ya, kerub adalah simbol dari kehadiran Allah sendiri. Kerub tersebut dilihat oleh Yehezkiel meninggalkan bait suci bersama dengan kemuliaan Allah. Jadi kita melihat di sini, saudara, ketika kemuliaan Tuhan sudah hilang, maka yang tersisa hanyalah penghukuman. Mereka, Tuhan berkata kepada 6 orang laki-laki itu, kalian berjalan, musnahkan semua orang-orang yang melakukan dosa dan kekejian. Ya, jangan disisakan, kata Tuhan, semua orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, ayat yang ke-5 di sana tadi dikatakan, kepada mereka yang lain aku mendengar dia berfirman, ikutlah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati, janganlah merasa sayang dan janganlah
kenal belas kasihan, ya. Ayat yang ke-6, orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung mereka, bayangkan, jangan disentuh. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka memulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Selalu penghukuman dan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, Alkitab berkata. Ya, pada rumahku sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jika penghakiman itu dimulai pada rumah Allah sendiri, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada janji Allah? Ingat saudara, kita semua akan dihakimi dan semua akan dimulai dari kita dulu, anak-anak Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk terus tinggal dekat dengan Tuhan dalam kebenarannya, agar kemuliaan Allah jangan meninggalkan hidup kita. Biarlah kita mau terus meminta perkenanan Tuhan, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Banyak berdoa, banyak baca Alkitab, melekatlah kepada Allah. Agar kita boleh mengalami rancangan damai sejahtera itu, rancangan kebahagiaan itu. Biarlah kita terus mau berkata kepada Tuhan, kami mau mengikut Engkau Yesus, mengiring Engkau, bahkan melepaskan semua hak-hak di hidup kami. Agar kami boleh mengerti rencana dan kehendak-Mu dan kami tidak hidup menurut kepentingan kami. Mari kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Agar kami bersungguh-sungguh dengan Engkau supaya kemuliaan-Mu tidak meninggalkan kami Bapa. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan tarik kemuliaan-Mu dari hidup kami. Kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan-Mu. Bawa kami terus Tuhan untuk menyerahkan semua hak di hidup kami agar kami boleh berkenan, mengikut dan mengiring Engkau sepanjang hidup umur kami. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup mengiring Yesus, Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan. Bahkan melepaskan hak-hak di hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami hidup jauh dari Engkau, bahkan mungkin menyakiti Engkau. Kami tidak ingin membawa berhala-berhala masuk dalam bait-Mu, yaitu hidup kami. Kami tidak ingin membawa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, kepahitan. Kami tidak ingin membawa semua itu Tuhan di hadapan-Mu, dalam bait-Mu, dalam hidup dan hati kami. Kami mau terus mempersembahkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk setiap mereka yang terikat dengan segala dosa-dosa Tuhan. Setiap kami yang mungkin masih terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, dengan minuman keras, rokok, alkohol, narkoba, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, yang terikat dengan kekecewaan, amarah, ketakutan, kekhawatiran. Kami katakan hancurkan semua dosa-dosa ini Tuhan, yang dapat menghalangi kami untuk datang pada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan menjadi bait-Mu sesuai dengan kemuliaan-Mu. Engkau juga terus memberkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak, hidup takut akan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang tua yang menjadi teladan dalam kebenaran firman-Mu. Anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan. Kalau ada keluarga kami yang belum bertobat, kami berdoa Tuhan selamatkan Bapa. Tarik mereka dalam anugerah-Mu Tuhan.
Mungkin itu suami istri, mungkin itu saudara kami, mungkin itu siapapun orang tua kami, mungkin itu adik kakak kami tarik mereka dalam anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi Bapa, bahkan bagi setiap mereka yang hari ini sedang berada dalam keadaan sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit, buat mereka yang sedang terbaring di tempat-tempat tidur mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan lawat, sembuhkan Bapa. Bahkan kesembuhan jiwa boleh terjadi, tidak ada amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan kami tolak dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Kesembuhan terjadi secara fisik, kalau akibat dosa kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa gelap kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati setiap mereka yang rindu memiliki keturunan anak, keturunan ilahi, segala roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah saudara letakkan tangan-Mu kepada kandungan-Mu dan perkatakan, aku percaya janji firman-Mu untuk aku boleh beranak cucu dan bertambah banyak di bumi ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kandungan Bapa, berikan keturunan ilahi. Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, dalam tekanan hutang piutang, masalah keluarga, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, shalom buat Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Tuhan terus memberkati. Diberkati bangsa ini, diberkati tanahnya, penduduknya, udaranya, air lautnya, diberkati Tuhan. Kami percaya Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Akan terdengar puji-pujian bagi Engkau Bapa, hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Berkati juga Tuhan untuk TNI Polri biar terus ada dalam satu kesatuan. Kami berdoa untuk semua permasalahan di bangsa ini Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan kami tahu Tuhan memberkati para tim medis yang ada di garis terdepan menghadapi COVID. Tuhan berikan kekuatan, kami tahu dan percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Segala roh ketakutan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan massal dan pertobatan massal bagi bangsa kami. Tidak ada kematian massal. Kami berdoa Bapa Tuhan, Engkau juga memberkati untuk bangsa-bangsa. Semua mereka yang ada di negara-negara yang terus Tuhan setia berdoa di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Lawatan Tuhan terjadi, bahkan kami percaya hidup kami diberkati Tuhan. Mari buka hati dan tangan untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Sehingga engkau boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat malam.